وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ini adalah perbuatan pengecut. Maka saya katakan bapak-bapak pengurus pusat maupun pengurus daerah yang melakukan wayuh atau poligami ta'adud, jangan jadi pengecut yang akan menzalimi jamaah-jamaah Anda, terutama di kalangan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Pagi ini saya setelah tadi subuh di sana, di puncak sana, saya ngisi namanya, kalau di sini namanya Jumat Barokah, subuh Jumat Barokah. Kebetulan saya ada jadwal minggu ketiga di masjid sana, di agak atas. Nah, alhamdulillah saya tadi malam juga ada 3 tempat. Sampai malam saya pindah 3 tempat. Tenang, jokam tidak usah suudon ya. Jadi paling elak-elak jokam. Anda jangan terlalu pede ya. Jangan terlalu pede kalau dia elek-elek. Enggak, saya enggak pernah bahas itu kalau memang tidak diminta bab masalah itu. Jadi kalau memang tidak diminta untuk menjelaskan tentang masalah syubhat dalam jokam, saya pun tidak. Kajiannya bersifat kajian umum, kajiannya bersifat kajian yang lain, bukan membahas jokam. Jadi sampai jokam dengan khawatir. Walaupun di sekitar sini sudah disebarluaskan katanya saiki ini masjid kono-kono sudah elak-elak jokam, katanya seperti itu. Nah, membuka kejelekan jokam katanya. Berarti kan dia sadar kalau itu sebenarnya jelek. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya jaketan ini wadem, soal ini dulu adem banget. Nah, saya ingin melanjutkan tentang pembahasan kemarin yang terakhir saya bahas. Sebelum saya azan itu memang serba salah pokoknya mantan itu pokoknya upload video itu semua salah, itu aja, apapun salah. Makanya daripada sama-sama kita upload yang bermanfaat, semoga bisa menyadarkan saudara-saudara tua kita, dan kemudian bagi para muhajir bisa lebih mantap dalam hijrahnya. Jadi seumpama bahasa Jawa nih, umpama lho aku iki ora bahas ngenten iki, orang bahas niki tetap salah. Ya tetap salah. Sampai apapun masih salah. Sampai saya azan itu ya juga salah. Katanya bilangnya, itu yang ngajari azan siapa? Katanya, wah, bukannya itu dari jokam. Iya, saya katakan iya. Saya dari jokam. Saya dari kecil itu sudah jokam. Nah, tapi kan semua nggak tentu toh bisa semua azan seperti itu di jokam. Kalau klaimnya itu seakan-akan hanya milik jokam, ya mestinya semua harus mahir toh. Tanya-tanya kan nggak semua. Nah, apa-apa diklaim pokoknya. Jadi mantan itu semua salah. Nah, pada kesempatan hari ini ada beberapa permintaan setelah kita menyampaikan tentang masalah pernikahan rahasia atau pernikahan ND di dalam jokam. Saya lanjutkan masih bab ini, yaitu kita lanjutkan bab masalah poligami atau perwayuhan. Dalam bahasanya Jawa perwayuhan. Nah, wayuh itu dalam bahasa Jawa secara umum jarang mengenal. Tapi kalau dalam kalangan jokam sudah menjadi hal yang biasa. Di nasihat-nasihat itu banyak wayuh. Tapi gak wani. Menguyah wayuh itu tapi gak wani. Sekali wani dia sembunyi-sembunyi.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, alhamdulillah saya juga pada saat ini juga diberi amanat oleh Allah juga wayuh, bahasanya wayuh poligami, yang saya seringnya menyebut dengan istilah ta'addud karena kata-kata wayuh sudah ternodai, maka saya kembali kepada syariat dengan bahasa ta'addud. Ya. Dalam kalangan jukam sudah tidak menjadi rahasia, artinya semua orang, hampir semua tahu bahwa masalah pernikahan dalam hal ini adalah masalah ta'addud atau masalah poligami, adalah masalah perwayuhan itu memang luar biasa digencar-gencarkan, dinasihatkan, dilancarkan. Bagus. Jadi termasuk itu bagus, termasuk bagus. Ya memang bagus seperti itu. Jadi dikembang-kembangkan. Namun di sini juga kita harus mengkritisi hal-hal yang perlu kita kritisi. Karena ada beberapa pihak yang dirugikan, terutama adalah dari kaum wanita. Dari kaum wanita yang banyak dirugikan, model-model poligami yang modelnya seperti ala jukam. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kalau dalam jukam itu, kalau kita dulu lah ya, kalau sudah pengurus, sudah mempunyai bahasanya kewibawaan, kemudian nasihatnya luar biasa, biasanya untuk mencari istri lagi itu biasanya kalau berani dan biasanya mudah. Sehingga seperti ini banyak dilakukan oleh kalangan-kalangan pusat atau kalangan-kalangan daerah yang memang dia pengin berkeinginan tentang poligami atau perwayuhan dalam bahasanya. Tidak apa-apa itu. Tapi perlu ada hal sesuatu yang perlu kita luruskan, yaitu model namanya poligami pitona. Jadi sudah pernikahannya kemarin itu pitona atau rahasia, ini ditambah lagi, yaitu cara poligaminya yaitu dengan cara pitona. Apa pitona? Pitona itu dalam kata lain dalam bahasa mereka adalah dengan rahasia. Rahasia dari siapa? Yang pertama, rahasia dari istri pertama. Nah, ini rahasia dari istri pertamanya. Memang dalam syariat itu, dalam poligami tidak ada istilah minta izin istri, itu tidak ada. Artinya seseorang mau poligami harus izin, itu tidak ada. Tetapi sunnahnya memberitahu. Perkara diizini gak diizini, pokoknya memberitahu. Nabi Muhammad SAW pernah pulang dari peperangan, menikah, kemudian pulang, taulah Aisyah, dikenalkan ini istri saya. Nah, itu sunnahnya Nabi. Tapi di sini tidak, di kalangan jukam itu ada namanya istilah poligami atau wayuh bitona. Ya, yang disasar banyak, ada yang janda, ada yang perawan, ada yang gadis maksudnya. Yang disasar banyak. Dan tidak sedikit, artinya kasus-kasusnya itu banyak sekali, banyak. Saya katakan banyak itu lebih dari 3. Ya karena posisinya adalah bitona, karena posisinya adalah rahasia, maka tidak ada yang bisa bertanggung jawab di situ. Tahu-tahu kemudian hilang berapa tahun nggak kembali. Sekali kembali punya anak, sekali kembali dikumpuli punya anak, tidak dicukupi kebutuhannya, dan itu banyak. Saya katakan banyak. Banyak itu artinya lebih dari 3. Mungkin di daerah-daerah antum yang mendengarkan mungkin juga ada mungkin. Dan itu dilakukan oleh kalangan-kalangan pengurus pusat. Dilakukan para penerobos, dilakukan para pengurus-pengurus yang mempunyai jabatan atau wibawa di golongan ini. Jadi sudah pernikahannya itu siri atau bitona, lalu poligaminya ada juga bitona atau wayuh bitona. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Di dalam golongan ini juga kemudian biasanya kalau bitona pengaturnya ini mengatur biasanya. Kalau sampai lapor ke pusat ada diatur. Yaitu sebagian hartanya kalau nggak salah 1/16 kalau nggak salah. 1/16 dari hartanya itu dititipkan di pusat. Nah, alasannya adalah untuk ketika nanti yang laki-laki meninggal dunia atau terjadi apa-apa, kemudian diberikan kepada pihak perempuan yang dinikah secara siri tadi. Nah, dinikah secara siri tadi.
Allahu alam, tapi sampai saat ini juga belum ada laporan seperti itu. Allahu alam, saya nggak tahu. Kalau titip ada mungkin, tapi kalau yang diberi saya belum pernah mendengar. Allahu alam, pokoknya kemana saya nggak tahu. Allahu alam, saya tidak berbicara kapasitas pada kapasitas apa sesuatu yang tidak saya mengerti. Jadi saya angkat tangan. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu taala. Sedikit closing ya. Ini sudah 9 menit lebih. Ya nggak lama-lama. Saya memberikan pencerahan itu sedikit aja yang pasti sudah bisa mengenal. Boleh dengan poligami itu boleh. Para jukam poligami juga boleh. Saya pun yang berbicara juga alhamdulillah juga bisa atau juga oleh Allah diamanati di dunia ini, dan semoga istiqamah hatal akhirah hatal jannatul firdaus. Saya dalam keadaan poligami boleh, tetapi harus dengan tuntunan-tuntunan sesuai syariat. Tidak ada syariat manapun kemudian poligami itu, syariat Islam maksud saya, poligami tanpa diketahui oleh istri pertamanya. Dikenalkan, Pak, tidak dikenalkan. Adapun rasa bagaimana itu manusiawi, Yang menjadi pokok permasalahan bukan hanya tidak dikenalkannya, bukan, tetapi terjadilah namanya zalim. Sudah punya anak ditinggalkan, dan itu terjadi dan ada itu. Akhirnya nggak nampak berang-berang tahun, suratnya juga nggak ada. Toh kadang suratnya ada pun mungkin aspal asli tapi palsu, cuman beli. Nah kalau poligami sungguhan ya melalui prosedur. Kalau cerita saya, pengalaman saya dulu ya melalui pengadilan agama. Kemudian ada sidang, kalau nggak salah kemarin sidangnya itu sampai 5 kali. Ada persidangan, sidang 1, sidang 2, sidang 3 sampai sekitar 3 sampai 4 bulan. Baru diputuskan mendapat dispensasi pernikahan. Baru nikahlah, nikah poligami atau wayuh atau ta'adud. Dah, terbuka surat nikahnya ada 2. Ya. Dalam persidangan nanti dihadirkan istri pertama, kemudian calon wali dari istri kedua, nanti dihadirkan semua. Itu harapan kita, wayuh itu seperti itu. Para pengurus-pengurus semua. Jadi sekali lagi saya katakan, wayuh bitonah itu tidak ada sunnah. Wayuh bitonah itu sunnahnya siapa? Sehingga mempermainkan wanita ketika sudah ketika sudah nggak berani mentalnya diketahui oleh istri pertama, kemudian naudzubillahi min syarri dzalik, kemudian diceraikan. Ini adalah perbuatan pengecut. Maka saya katakan bapak-bapak pengurus pusat maupun pengurus daerah yang melakukan wayuh atau poligami ta'adud, jangan jadi pengecut yang akan menzalimi jamaah-jamaah Anda, terutama di kalangan perempuan. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Insyaallah demikian dari saya. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum